Iya, tangan kecil Kina yang dingin mengambil inisiatif memegang telapak tangannya yang besar. Setelah jeda sesaat, tersenyum dan berkata, "Dulu aku pikir pernikahan adalah ikatan kebebasan, harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga, harus melahirkan anak, merawat anak. Jika tidak bisa melakukannya dengan baik, ibu mertua pasti akan mengeluh. Maka dari itu, aku tidak ingin cepat-cepat menikah, jadi saat mendapatkan sertifikat denganmu, aku selalu berpikir untuk segera bercerai dan mendapatkan kembali kebebasan. Namun lambat laun, aku menyadari kamu sangat baik padaku, memberiku cukup ruang bebas, menghormatiku, ibu mertua juga memperlakukanku dengan baik. Semua hal benar-benar berbeda dari apa yang aku bayangkan, dan aku merasa sangat bahagia." Ezra tidak pernah membuat permintaan apapun pada dirinya. Dia pendiam dan tidak pandai berbicara, tapi terkadang satu perkataan manis darinya sudah bisa membuatnya bahagia untuk waktu yang lama. Dia adalah orang yang proaktif, selalu menggunakan tindakan untuk bersikap baik pada dirinya. "Aku akan memperlakukanmu dengan baik seperti biasanya," Ezra berkata. Melihat senyumnya yang ceria pada dirinya, dia merasakan bangga, dan ada sentuhan hangat di hatinya. Perasaan seperti itu sangat nyaman, belum pernah ada saat sebelum menikah. "Ezra, apakah kamu cemburu saat melihat Ezikra memberiku bunga?" Dia menoleh, menatapnya, bertanya sambil tersenyum. Jika bukan karena sikap Ezikra, dia mungkin tidak akan berpikir untuk memberi bunga mawar kepada dirinya. "Tidak tahu," Ezra menjawab dingin. "Kalau iya, jawab iya, kalau tidak, jawab tidak." "Apa maksudmu tidak tahu?" Kina bertanya dengan tidak puas, pipinya menggembung. "Apa itu cemburu?" Ezra bertanya dengan serius. Kina awalnya karena tidak tahu apa itu suka, bahkan memeriksa informasinya saja menghabiskan waktu semalaman. "Apa itu cemburu?" Dia mungkin juga tidak tahu. "Setelah kamu tahu Ezikra memberiku bunga, bagaimana perasaanmu?" Ezra menyipitkan matanya, nadanya menjadi dingin, ingin membunuh orang. "Tapi dia adalah keponakanku," hanya merasa marah, lubuk hati merasa masam. "Kamu adalah istriku, pria lain tidak boleh menginginkanmu." Benar-benar cemburu, tetapi tidak mengetahuinya. Namun, Kina tidak mengatakan yang sebenarnya. "Jangan khawatir, aku ini istrimu. Jika kamu baik padaku, aku akan bersamamu selamanya. Pria lain tidak akan bisa menjadi ancaman bagimu." Kina mengangkat tangan kecil dan membelai dada Ezra, menjawabnya dengan menggunakan perkataannya di masa lalu. Meskipun pria ini sangat lambat dalam hal emosional, justru karena inilah, dia bisa menceritakan banyak hal yang ada dalam pikirannya. Memikirkan ini, terasa dia masih ada beberapa aspek yang lucu. Telapak tangannya yang besar dan hangat memegang tangan kecilnya yang dingin. Maka seumur hidup ini ikutlah bersamaku. Aku sangat sibuk dengan pekerjaan. Jika di masa depan kamu merasa seorang diri terlalu kesepian, ingin memiliki seorang anak, katakan saja padaku, aku akan bekerja sama denganmu." Wajah putih dan lembut Kina tiba-tiba memerah. Dia. Di siang hari bolong, di bawah pandangan mata orang-orang, dia ternyata mengucapkan kata-kata yang membuat orang merasa malu. Dan juga, perkataan yang dia ucapkan ini seolah-olah dia adalah seorang peternak. Melihat Kina menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, Ezra bertanya lagi, "Mengerti?" Kina menggigit bibirnya dan mengangguk. Karena dia masih belum ingin punya anak, jadi Ezra selalu mengambil langkah-langkah keamanan dan tidak pernah mengizinkan Kina minum obat. Ini membuat hati Kina sangat tersentuh. Ezra tiba-tiba memeluknya dengan ringan ke dalam pelukannya, memegang wajah kecil Kina dengan telapak tangannya yang besar, berkata dengan serius, "Perawat mengatakan kamu bekerja sama dengan dokter dalam perawatan dan sangat mudah merawat dirimu. Apa yang kamu inginkan? Aku akan membelikannya untukmu." Jadi, ini karena dia patuh, lalu mendapatkan hadiah? Sudut bibir Kina melengkung, bersikap patuh juga mendapatkan imbalan. Jika tidak patuh, dia akan marah. Benar-benar memiliki sikap yang unik. Ezra mencubit pipi Kina. Tidak perlu, aku tidak butuh apa-apa sekarang."
Kina tersenyum dan menolak, dia Sektika tidak bisa memikirkan apa yang dia inginkan. Aku akan kembali ke Elysium, aku akan mengantarmu kembali ke bangsal. Setelah Ezra selesai bicara dengan suara rendah, merangkulnya kembali ke rumah sakit. Berbalik, melihat ibu berdiri di sana, Ezra sedikit mengernyit. Berkata dingin, "Nona Kalenia, mengintip bukanlah perilaku dimiliki oleh seorang wanita keluarga kaya." Nona Kalenia mengangkat alisnya. Putra ini ternyata sedang marah, bahkan tidak memanggil dirinya ibu dan langsung memanggilnya Nona Kalenia. Ini sangat jarang terjadi. "Bukankah kamu akan kembali ke Elysium? Cepatlah kembali. Aku akan mengantar Kina kembali ke bangsal." Kalenia melambaikan tangannya dan pergi. "Aku akan meneleponmu nanti," Ezra berkata kepada Kina, menyerahkan dia kepada ibunya, lalu pergi. Kalenia meraih lengan Kina dan berjalan menuju bangsal. "Kina, aku dengar kamu kembali ke rumah Okto tadi malam. Apakah tua muda kedua ini membuatmu marah lagi?" Kalenia bertanya dengan khawatir. Tadi malam jam 11, dia dan suaminya sudah tertidur, pengurus rumah yang memberitahunya pagi ini. Kina membeku seketika. Tidak disangka dia akan mengetahui hal ini dengan cepat membantu Ezra mengklarifikasinya. "Tidak, dia tidak membuatku marah, aku yang membuatnya marah." Dia marah, anak itu setelah menikah, temperamennya semakin buruk. Kalenia mengerutkan kening, tidak setuju, putranya terlahir dengan wajah yang begitu tampan, tetapi selalu bersikap dingin dan tidak berekspresi, benar-benar disayangkan sekali dan tidak tertolong. "Bu, bukan temperamennya yang buruk, aku yang telah membuatnya marah." Kina membela Ezra, tidak ingin dituduh dan disalahkan. Melihat Kina begitu membela putranya, hati Kalenia diam-diam merasa senang. Tetapi memikirkan Kina kembali sendirian ke rumah Okto, dia masih tidak bisa menahan diri, lalu mengerutkan kening, dan berkata, "Meskipun kamu benar-benar membuatnya kesal, kedepannya kamu tidak diizinkan untuk kembali di tengah malam sendirian, mengerti? Kamu pikir sendiri, kamu terlahir begitu cantik. Jika bertemu dengan orang mesum, atau pengemudi yang berkonspirasi, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mungkin akan ternoda." Jika dikatakan dengan serius, awalnya mungkin ternoda, kemudian mengancam nyawa demi uang, dan karena takut masalahnya terungkap, lalu dibunuh, dan mayatnya dibuang ke hutan belantara. Kina langsung menggigil saat mendengar perkataan itu, dan pada akhirnya mengetahui karakter Ezra yang suka mengoceh itu mewarisi siapa. Dia menyela Kalenia dan berkata, "Bu, jangan katakan lagi, mendengarnya saja aku sudah panik. Kedepannya jika mau pergi, biarkan pengemudi keluarga Okto yang mengantarmu, mengerti?" Kalenia bertanya. Mendengar pengurus rumah mengatakannya pagi ini, dia juga merasa sedikit takut. Hati gadis ini terlalu besar. "Baik, aku akan ingat." Kina mengangguk, perawat yang menjaga di bangsal melihat Kalenia kembali dengan Kina, segera membungkukkan badannya dan menyapa dengan hormat, Nyonya muda kedua." Kalenia menjawab dengan ringan, seolah-olah telah melihat sesuatu, mengerutkan kening dan menegur perawat itu. "Nyonya muda kedua menderita radang paru-paru akut, jangan menaruh bunga yang terlalu harum di bangsal, serbuk sari dapat mempengaruhi pemulihannya, ganti bunganya." Meskipun tidak mencium aroma bunga di dalam ruangan, namun, memikirkan bunga mawar besar di taman belakang villa keluarga Okto, setiap kali di musim mekar, meskipun taman itu agak jauh dari villa keluarga Okto, tetapi masih bisa mencium aroma bunga yang menyengat dan harum, aromanya wangi dan nyaman. "Nyonya," perawat itu memanggil dengan dilema dan menjelaskan, "ini dibeli oleh tuan muda kedua untuk Nyonya muda kedua." Meskipun tidak mencium aroma bunga di dalam ruangan, namun, memikirkan bunga mawar besar di taman belakang villa keluarga Okto, setiap kali di musim mekar, meskipun taman itu agak jauh dari villa keluarga Okto, tetapi masih bisa mencium aroma bunga yang menyengat dan harum, aromanya wangi dan nyaman. "Nyonya," perawat itu memanggil dengan dilema dan menjelaskan, "ini dibeli oleh tuan muda kedua untuk Nyonya muda kedua." Kalenia seolah-olah mendengar sesuatu yang mengerikan,
seketika langsung tertegun. Segera langsung mendengar penjelasan Kina, "Bu," kata Ezra, "bunga ini sudah ditangani oleh asisten toko. Aku telah menciumnya, aromanya sangat ringan dan tidak membuat aku merasa tidak nyaman." Tuan muda kedua yang memberinya, Kalenia masih sangat terkejut. Putra kayunya ternyata menjadi romantis dan sangat perhatian. Ini benar-benar sulit dipercaya. Pagi hari, Tuan muda Ezikra juga memberi buket bunga mawar untuk nyonya muda kedua. Tetapi tuan muda kedua mengatakan aroma bunga itu terlalu kuat, jadi dia memintaku untuk membuangnya. Kemudian, dia secara pribadi pergi ke membeli makanan untuk nyonya muda kedua dan membeli bunga kembali. Bunga ini tidak terlalu harum dan terlihat bagus saat dipajang. Perawat itu segera menjelaskan, "Kamu keluar dulu, aku ingin berbicara dengan nyonya muda kedua sebentar." Kalenia melambai kembali ke perawat, merasa hal ini benar-benar mengejutkannya. Orang yang mereka bicarakan adalah tuan muda kedua dari keluarganya yang pendiam dan memiliki kecerdasan emosional terendah. Apakah karena sudah menikah, kecerdasan emosionalnya mulai berkembang? Tapi setelah tuan muda kedua menikah, dia masih bisa merasakan beberapa perubahan halusnya. Kebenaran membuktikan, tuan muda kedua keluarganya bukanlah sepotong kayu lapuk, tetapi sepotong batu giok yang belum diasah, dan setelah dipahat, maka nilainya dapat digali dengan sempurna. Setelah perawat itu keluar, Kalenia meminta Kina untuk duduk kembali di tempat tidur, dan dia duduk di kursi di samping tempat tidur, tersenyum menyeringai. "Kina, menurutmu apakah tuan muda kedua baik padamu?" Kepribadian putranya yang dingin, dan wajah cemberut sepanjang hari, sudah cukup untuk menakuti banyak wanita yang mengaguminya. Jika menikah, mungkin akan jarang bersama, pasti tidak ada yang bisa bertahan. Dan kebetulan tubuh putranya tidak bisa disentuh oleh wanita. Saat pertama kali mengambil sertifikat, dia masih khawatir menantu perempuan ini akan terkejut ketakutan oleh putranya. Apalagi waktu dulu, Kina selalu ingin bercerai dengan putranya. "Bu, Ezra sangat baik padaku, dia tidak akan menindasku." Kina tahu Kalenia sangat menjaga dirinya, ini membuatnya sangat tersentuh. "Baik kalau begitu," Kalenia mengangguk, mengubah topik pembicaraan, berkata, "Tuan muda kedua sudah berkomunikasi dengan kami, berpikir bahwa kamu masih muda, masalah anak bicarakan lagi di masa depan. Ibu tidak akan memaksamu, jangan ada beban, mengerti?" Tuan muda kedua berusia 31 di tahun ini, dan saat putra tertuanya seusianya, Ezikra sudah duduk di bangku sekolah dasar. Mereka mengira tuan muda kedua tidak akan pernah bisa mendapatkan seorang istri seumur hidup, tetapi tidak disangka, tiba-tiba sudah mendapatkan sertifikat itu. Putranya dapat menikahi seorang istri, mereka juga tidak merasa menyesal, sedangkan untuk anak-anak, biarkanlah berjalan secara alami. "Bu, dulu aku tidak ingin punya anak secepat ini, tetapi sekarang suasana hati sudah berbeda, tetapi aku juga tidak akan dengan sengaja melakukan apapun untuk memiliki anak. Biarkan saja semuanya berjalan secara alami," Kina berkata sambil tersenyum ringan. Dia berpikir, setelah pernikahan, dia mungkin menginginkan anak. Anak dia dan Ezra, baiklah, biarkan semuanya berjalan secara alami. Kalenia dengan senang hati setuju, yang terpenting bagimu sekarang adalah menjaga tubuhmu dengan baik, mengerti? Melihat Kina menjawab seperti itu, dia merasa dirinya akan menggendong cucu segera. "Aku juga ingin cepat sembuh, di rumah sakit sangat membosankan." Kina menjawab sesuai kata-kata Kalenia. Kalenia terus mengobrol dengan Kina di rumah sakit sampai jam 8 malam. Setelah dokter datang memeriksa Kina, barulah dia pergi. Keesokan harinya tidak lama setelah Kina selesai sarapan, dia melihat Tias datang mengunjunginya. "Nyonya Libra, bagaimana kondisi tubuhmu?" Setelah perawatnya pergi, Tias menyapanya dengan senyum lembut. "Terima kasih, Nyonya Tias, atas perhatianmu, tubuhku pulih dengan baik," kata dokter. "Dalam 3 atau 4 hari sudah bisa keluar dari rumah sakit," Kina menjawab sambil tersenyum. Dalam hati berpikir, Tias mungkin datang karena masalah kesepakatan. Baguslah kalau begitu, Tias menghela nafas lega,
langsung masuk ke topik pembicaraan setelah menanyakan kondisinya. Oh iya, sebelumnya ibuku mendesak aku untuk memintamu menandatangani kesepakatan sebelumnya. Lusa kemarin ada urusan, jadi pergi dulu, dan kemarin sekolah sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk kemari. Tapi hari ini aku sudah membawa kesepakatannya kemari. Sambil berbicara, dia mengeluarkan tas dokumen yang berisi dokumen kesepakatan rangkap 3 dari dalam tasnya. Itu, Nyonya Tias, Kina ragu-ragu, berkata dengan sedikit segan. Biarkan aku melihat kesepakatan ini dengan cermat lebih dulu. Sore ini, kamu kemari lagi untuk mengambilnya, bisa kan? Mata Tias berkedip senang, memberi senyuman lembut dan elegan, berkata, Nyonya Libra, isi kesepakatan ini tidak banyak. Meskipun 3 rangkap ini kamu lihat sekaligus, juga tidak akan menghabiskan waktu 1 jam, aku bisa menunggu kamu membacanya sampai habis di sini. Jika nanti sore kemari lagi, rasanya sangat merepotkan, bagaimana menurutmu? Kina sedang menghindar, ingin menolak untuk menandatangani kesepakatan. Pernyataan ini membuatnya marah. Tidak peduli apapun itu, hari ini dia harus meminta Kina untuk menandatangani kesepakatan ini. Kina merenung sejenak, lalu bertanya perlahan, Nyonya Tias, tidak tahu apakah kamu sudah tahu tentang masalah cucu perempuan Tuan Libra? Tubuh Tias menegang, sedang berpikir bagaimana menjawab percakapan itu. Tangan yang memegang tas dokumen perlahan-lahan mengepal, mata yang berpura-pura lembut menunjukkan sedikit rasa dingin. Dari segi usia, kamu lebih tua dariku, aku harus memanggilmu kakak sepupu. Kina bergumam pada diri sendiri, kamu tahu Tuan Libra menginginkan 15% sahamku, apakah ada syarat tambahannya? Syarat apa? Tias bertanya dengan cepat, syarat tambahan? Dia belum pernah mendengar tentang hal ini. Tuan Libra ingin aku kembali ke rumah keluarga Libra. Tetapi orang tuaku mengatakan mereka tidak akan kembali, dan aku juga tidak akan kembali. Dan juga, dia ingin aku bercerai dengan Tuan Muda kedua Okto. Ini bahkan lebih tidak mungkin. Jadi, kamu tidak perlu khawatir aku akan mengambil 15% dari saham grup Libra. Kina menjelaskan dengan tenang, Ezra sudah mengetahui kesepakatan pemindahan saham. Jadi dia juga dengan jujur berkata kepada Tias tentang persyaratan yang ditawarkan oleh Tuan Libra. Karena kamu tidak menginginkan saham grup Libra, kamu seharusnya menandatangani kesepakatan ini, Tias berkata. Sebaik apapun perkataan Kina, dia masih tidak bisa mempercayainya. Tidak masalah jika menginginkan aku menandatangani kesepakatan ini, tetapi aku harus mencari seorang pengacara untuk memeriksanya dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada masalah sebelum menandatanganinya, bisakah? Kina dengan sabar menanyakan pendapatnya. Tias mengerutkan kening saat mendengar dia akan meminta pengacara untuk memeriksanya. Nyonya Libra, apakah kamu tidak bisa mempercayai aku? Bahkan waktu dulu saat kamu tidak tahu bahwa kita adalah saudara sepupu, apakah kamu pikir aku tipe orang yang akan bermain trik di belakang? Aku tidak meragukan kepribadian kamu, tapi ini permintaan Ezra. Kina seketika cemas, kemudian memberitahu Ezra tentang hal ini. Wajah Tias menjadi dingin, bertanya dengan tidak senang, Nyonya Libra, sudah kukatakan padamu sebelumnya, aku tidak ingin orang lain tahu tentang hal ini. Mengapa kamu tidak menepati janji dan memberitahu Tuan Muda kedua Okto?